Tadi Dokter Utami sudah sampaikan bagaimana rekomendasi UNICEF dan WHO. Jadi kalau tadi Dokter Utami juga cerita tentang banyak tentang menyusuinya, jadi saya sekarang lebih banyak akan bercerita sharing tentang pemberian makannya setelah anak berusia 6 bulan. Jadi tentu standar emas PMBA sedikit mengulang. Pertama adalah inisiasi menyusui dini, kemudian menyusui eksklusif setelah 6 bulan pertama, kemudian pemberian MPASI, makanan pendamping ASI atau MPASI yang berkualitas. Yang pertama pada saat bayi usia 6 bulan. Jadi begitu bayi 6 bulan diberikan makanan yang MPASI berkualitas. Kenapa perlu sekali untuk pas 6 bulan itu diberikannya? Karena perkenalan MPASI terlalu dini itu meningkatkan risiko kontaminasi patogen dan mengganti pemberian ASI yang bergizi tinggi. Kemudian atau seringkali juga nanti 7 bulan saja karena dia masih berpikir pengetahuan ibu masih merasa bahwa lebih baik terus eksklusif saja sehingga baru memperkenalkan memang MPASI misalnya saat anak usia 7 bulan. Dan ternyata perkembangan MPASI yang terlambat itu membuat bayi tidak mendapatkan zat gizi yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang karena pada setelah 6 bulan banyak sekali energi ataupun zat gizi yang dibutuhkan oleh seorang anak yang tidak tercukupi lagi pada ASI saja, sehingga perlu makanan pendamping ASI ini. Dan terakhir tentu tadi juga di awal sudah disampaikan untuk terus menyusui hingga anak berusia 2 tahun atau lebih, jadi dengan MPASI yang tepat dan berkualitas. Apa itu berkualitas akan saya sharing nanti dalam presentasi ini. Nah, kenapa sih kita perlu sekali fokus di 1000 hari pertama kehidupan atau dari anak usia 0 sampai 23 bulan? Karena kebutuhan gizi pada rentang usia tersebut itu sangat tinggi dibutuhkan oleh seorang anak. Itu merupakan periode pertumbuhan yang pesat. Kemudian untuk otaknya sendiri sebetulnya pertumbuhannya hingga 75% ukuran otak dewasa. Dan lebih dari 1 juta koneksi saraf atau sinap itu dibentuk setiap detik pada rentang usia tersebut. Dan karena pertumbuhan yang periode pertumbuhan pesat tadi, berat badan itu harus meningkat 4 kali lipat sehingga tinggi badan juga meningkat hingga 75%. Jadi betul-betul bagaimana setiap orang, setiap individu itu harus memperhatikan anak-anak kita, bayi-bayi kita itu untuk tumbuh secara optimal, tumbuh dan kembang secara optimal dalam 1000 hari pertama kehidupan. Jadi saat lahir hingga usia 2 tahun. Tapi tentu saja kalau kita bicara saat lahir, bagaimana pada saat kehamilan pun ibunya juga mendapat gizi yang cukup sehingga janin yang dikandungnya nanti pada saat melahirkan itu tidak mengalami masalah gizi. Nah, ini adalah dampak kurang gizi pada awal kehidupan terhadap kualitas sumber daya manusia. Jadi kita lihat itu kalau gambar yang sebelah kiri itu anak yang stunted gitu ya. Jadi dia kalau kita lihat itu perkembangan otak anak stunted itu sinapnya banyak yang hilang. Sementara kalau perkembangan otak anak sehat itu penuh ya. Jadi kita lihat di sini tadi juga sudah disampaikan juga untuk terkaitan menyusui dengan dengan IQ, dan di sini juga kita lihat bahwa anak-anak yang tidak stunted itu IQ-nya lebih tinggi 11% dibanding anak-anak yang stunted. Jadi kita lihat bagaimana pentingnya gizi untuk tumbuh kembang anak. Nah, kekurangan gizi itu tidak saja membuat stunting, tapi juga menghambat kecerdasan, memicu penyakit dan menurunkan produktivitas. Jadi kalau anak itu mengalami kurang gizi, dia bisa gagal tumbuh. Daya tumbuh itu berarti berat badan lahir rendah, kecil, pendek, dan kurus. Kemudian juga hambatan perkembangan kognitif dan motorik. Jadi ini berpengaruh pada pengembangan otak dan keberhasilan pendidikan. Kemudian yang terakhir adalah gangguan metabolik pada usia dewasa, dan ini meningkatkan risiko penyakit tidak menular seperti diabetes, obesitas, stroke, dan penyakit jantung. Tadi untuk yang di sesi sebelumnya, Dr. Utami juga menjelaskan banyak sekali risiko-risiko yang bisa terjadi untuk mereka yang tidak mendapatkan ASI dan ibunya tidak menyusui. Nah, ini adalah studi-studi berfase studi terkait gizi. Jadi dari Martorell yang pertama bahwa intervensi gizi akan efektif apabila diberikan pada fase kehamilan hingga fase 1000 hari pertama kehidupan. Jadi sejak anak itu masih janin dalam kandungan ibu hingga anak itu berulang tahun pada ulang tahun yang kedua.
Jadi fase tersebut, periode emas tersebut berperan dalam pertumbuhan fisik, perkembangan perilaku dan kognitif, jadi otaknya, kembangnya secara maksimal hingga anak usia 2-3 tahun. Kemudian studi lain dari Grantham, Rieger, dan Hoffman, jadi anak yang kekurangan energi dan protein memiliki performance yang hasil belajar yang kurang baik dibandingkan dengan anak yang memiliki status gizi yang baik. Jadi mungkin sering tinggal kelas atau kalau masih ada ranking di sekolah itu biasanya rankingnya di akhir-akhir itu merupakan salah satu resiko karena pada 1000 hari pertama kehidupan mereka kurang mendapatkan makanan tumbuh dan kembang yang optimal. Kemudian yang ketiga adalah hasil studi dari Rosov dan Walter. Anak yang menderita anemia, kekurangan gizi, dalam hal ini besi ya, memiliki skor perkembangan yang lebih rendah dari anak yang tidak anemia. Jadi dari sini semua bisa kita lihat bagaimana pentingnya gizi pada 1000 hari pertama kehidupan maupun pada saat dalam janin dalam kandungan si ibu. Nah, sekarang kita bicara PMDA. Jadi tadi bicara menyusui ASI eksklusif. Jadi pada saat anaknya sudah lebih dari 6 bulan, tentu anak perlu makanan lain selain ASI, dan makanan itu harus makanan yang berkualitas. Dan kita melihat juga datanya ini dari data yang saya ambil dari UNICEF, WHO, dan Bank Dunia, jadi estimasi masalah gizi di dunia. Jadi itu stunting itu meningkat secara cepat pada rentang usia 6-3 bulan, dan ini bisa dilihat dalam grafik yang ada di sini. Jadi 5 bulan itu 16%, 18%, dan seterusnya. Jadi itu meningkat biasanya pada anak-anak setelah mereka, pada saat anak-anak itu mulai mendapatkan makanan pendamping ASI. Nah, ini bagaimana situasi global praktek pemberian makan bayi dan anak. Di tingkat dunia, jadi IMD, inisiasi menyusui dini itu hanya 44% bayi yang mendapatkan inisiasi menyusui dini. Bagaimana dengan ASI eksklusif? Jadi kalau kita bicara ASI eksklusif ini dihitung 0-5 bulan. Jadi hanya 42% dari bayi usia 0-5 bulan, 0-6 bulan ini yang mendapatkan ASI eksklusif. Jadi kita tidak menghitungnya anak usia 6 bulan 42% yang dapat, tapi anak tersebut dari mulai 0 bulan, 1 bulan itu berapa yang mendapatkan eksklusif. Kemudian bagaimana pengenalan makanan semi padat atau padat pada anak usia 6-8 bulan. Ternyata sekitar 70% di dunia ini yang sudah dikenalkan makanan semi padat secara tepat pada usia 6-8 bulan. Nah, bagaimana dengan keanekaragaman asupan makan? Ternyata hanya 29, jadi hanya 1 dari 3 anak di dunia ini yang usia 6-3 bulan itu mendapatkan makanan yang bervariasi. Bagaimana dengan frekuensinya? Ternyata hanya 1 dari 2 anak usia 6-23 bulan yang frekuensi makannya itu tepat sesuai dengan rekomendasi dari UNICEF dan WHO. Nah, ini yang agak menyeramkan sebetulnya. Jadi di dunia itu hanya 1 dari 5 bayi usia 6-23 bulan itu yang makanannya berkualitas. Berkualitas di sini secara frekuensi dia tepat berapa kali makan sehari sesuai dengan usianya, kemudian bervariasi makanannya, dan juga diberikan secara makanan semi padatnya tepat pada usia 6 bulan. Nah, bagaimana kita cerita juga mengenai menyusui 12-23 bulan, karena rekomendasinya adalah menyusui hingga 2 tahun atau lebih. Ternyata di tingkat global itu hanya 65% anak usia 1-2 tahun yang disusui atau masih mendapatkan ASI. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Nah, ini kami dapatkan datanya dari Kementerian Kesehatan di survei status gizi Indonesia, SSGI, atau disebut juga mini Riskesdas. Dan ada 2 data juga, data yang ada asteriknya 2 itu saya ambil dari survei demografi kesehatan Indonesia IDHS 2017. Kalau kita bicara IMD, ternyata hanya 48% bayi yang di dunia ini, bayi di Indonesia mendapatkan inisiasi menyusui dini. Kita tahu inisiasi menyusui dini itu bisa menurunkan resiko kematian neonatal sebesar 22%. Jadi sangat menyedihkan, dan sebetulnya angka ini turunnya tuh lumayan banyak
turun sekitar 10% dari sebelumnya 58% pada tahun 2019. Begitu juga dengan ASI eksklusif. Jadi angka ini itu turun sekitar 12% dari tahun 2019. 2019 itu angka ASI eksklusif kita berdasarkan dari survei yang sama, SSDI di 2019, itu angkanya 64%. Tapi di 2021 ini turun sekitar 12%, hanya menjadi 52%. Dan ini yang kita semua harus concern, bagaimana caranya kita bisa menaikkan kembali, memastikan bahwa anak-anak di Indonesia itu bisa mendapatkan ASI eksklusif secara tepat, ya, baik dari menyusui dini maupun ASI eksklusif. Nah, kemudian bagaimana data makannya nih? Kalau data makan itu memang masih data yang lama, kita belum ada data lagi. Mungkin tahun ini kita akan punya data lagi yang baru dari BPS di 2022, tapi ini data 2017. Ternyata untuk pengenalan makan itu Indonesia lebih tinggi dari global. Jadi 86% anak memang sudah dikenalkan oleh makanan padat dan padat pada usia 6-8 bulan sesuai rekomendasi. Bagaimana dengan keanekaragaman asupan makannya? Ternyata memang 60% anak usia 6-3 bulan di Indonesia ini sudah mendapatkan makanan bervariasi. Juga frekuensi makanannya 72% itu mendapatkan makanan sesuai dengan frekuensinya sesuai dengan rekomendasi. Dan kalau kita bicara berkualitas, ini juga masih rendah sebetulnya. Jadi hanya 40% anak yang mendapatkan pangan yang berkualitas secara variasi, secara jumlah, kualitas, dan sebagainya. Dan ini hanya 40%, masih jauh sebetulnya untuk bisa anak itu bisa tumbuh optimal dan mengurangi resiko anak menjadi kekurangan gizi, baik stunting maupun wasting. Nah, ini adalah rekomendasi praktek pemberian makan bayi dan anak pada rentang usia 6-23 bulan. Jadi rekomendasinya memang ada 7 yang bisa saya sebutkan di sini. Yang pertama tentu terus menyusui hingga 2 tahun atau lebih. Pastikan ASI menjadi salah satu yang terbaik untuk diberikan pada rentang usia tersebut. Kemudian berikan protein hewani, buah dan sayuran ini tentu selain daripada makanan karbohidrat misalnya, ya, tapi memang protein hewani menjadi salah satu yang bisa menjadi untuk bisa tumbuh secara optimal. Nah, di Indonesia ini kaya sekali dengan pangan lokal. Jadi pastikan juga anak untuk tumbuh kembangnya optimal diberikan pangan-pangan lokal yang ada di sekitar daerah masing-masing. Nah, kemudian pastikan juga mendapatkan makanan dengan densitas gizi yang tinggi. Jadi di sini contohnya adalah telur dan daging. Sebagai informasi, telur itu sudah dibuktikan ada studinya bahwa dengan mengkonsumsi telur, 1 telur per hari itu bisa mengurangi resiko stunting. Nah, bagaimana dengan variasinya? Jadi untuk paling tidak anak itu bisa mendapatkan minimum 5 dari 8 kelompok pangan. Tahun-tahun sebelumnya mungkin hanya 7 kelompok pangan karena menyusui atau ASI tidak masuk di sini, tapi sejak 2021 ASI menjadi salah satu bagian dari kelompok pangan. Jadi ada 8 di sini, jadi paling tidak anak minimum mendapatkan 5 dari 8 kelompok pangan itu setiap kali makan. Jadi mulai ASI, biji-bijian, kacang-kacangan, turunan susu, yogurt, keju, kemudian protein hewani, daging, ikan, ayam, dan sebagainya itu bisa diganti-ganti. Telur ini memang dibedakan dengan protein hewani karena memang telur menjadi salah satu yang terbaik untuk tumbuh kembang sang anak. Kemudian buah dan sayur mengandung vitamin A dan buah dan sayur lain. Kemudian pemberian vitamin dan suplemen, tapi ini hanya bila diperlukan. Apabila anak tersebut sudah mendapatkan asupan pangan yang cukup, tentu tidak diperlukan lagi vitamin dan suplemen. Kemudian yang 6 dan 7 ini adalah hindari makanan dengan nilai gizi rendah, makanan-makanan berproses, dan juga hindari untuk menambahkan gula dalam makanan dan minuman, karena ini tentu bisa menjadikan anak kelebihan berat badan dan menjadi anak beresiko terbiasa untuk makan makanan yang manis.
Nah, ini balik lagi dengan situasi global. Apa sih sebetulnya di global ini, apa yang dimakan anak usia 6-3 bulan? Kalau kita lihat, memang 78% itu makan beras akar-akaran atau umbi-umbian, kemudian menyusui, masih 76%, cukup tinggi. Turunan susu 48%, buah dan sayur kayak vitamin A, pangan sumber hewani, kemudian buah dan sayur lain, kacang-kacangan, dan telur. Kita lihat bahwa ternyata 60% anak usia 6-3 bulan di dunia ini tidak diberikan makanan padat seperti telur, daging, atau ikan. Khusus untuk telur, salah satu hal yang sering saya temui kalau saya sedang melakukan pelatihan atau sedang berkunjung ke daerah, itu sering kali ada mitos bahwa telur membuat bisulan misalnya, atau anak-anak yang 6-11 bulan tidak boleh diberikan telur. Jadi telur hanya bisa diberikan di atas 1 tahun. Jadi mitos-mitos itu memang salah satu hal yang menjadi PR kita semua untuk bisa memberikan informasi yang tepat untuk keluarga. Kemudian ini mungkin praktek PMBA yang perlu diingat. Mungkin ada sering dinyanyikan juga, mungkin teman-teman yang sudah mendapatkan pelatihan PMBA sudah hafal mengenai uvrejutek varis bersih. Jadi usia, frekuensi, jumlah, tekstur, variasi, kemudian responsif. Responsif ini juga seringkali terlupakan, dan bersih. Jadi sedikit mau bicara tentang responsif. Jadi bagaimana kita harus mulai membiasakan pada saat memberi makan itu dengan penuh kasih, dengan penuh cinta, karena tidak lagi ada tuh isu-isu bullying ataupun isu-isu memarahi anak, mencubit anak kalau tidak mau makan. Hal-hal itu yang bisa pengaruh pada pengasuhan yang lebih baik dan bagaimana anak bisa enjoy atau senang dengan waktu makan. Jadi responsif juga berarti tidak membiarkan anak untuk makan dengan ditemani oleh HP ataupun tablet atau dengan melihat game ataupun dengan melihat YouTube, tapi bagaimana kita bisa berinteraksi langsung dengan anak untuk meningkatkan bonding, tapi juga memberikan pengasuhan positif. Dan yang terakhir mungkin pemberian makan saat anak sakit dan sebagainya. Ini juga sudah sering dilupakan bagaimana pengasuh untuk memberikan kesabaran yang lebih, dan juga setelah sakit itu bisa memberikan makanan yang lebih banyak untuk anak-anaknya. Nah, ini tantangan yang sering terjadi ini di Indonesia kebetulan, tantangan dalam praktek pemberian ASI. Jadi seringkali kalau kita lihat ini kebetulan foto-fotonya juga ada di Indonesia, jadi kurangnya konsumsi keragaman pangan, jadi tidak bervariasi. Yang penting anaknya kenyang, jadi lebih banyak karbohidratnya. Kalau di daerah sering saya lihat diberi makannya bubur kosong gitu ya. Jadi bubur kosong itu menjadi salah satu yang penting anaknya kenyang, anaknya diam. Padahal tidak sama sekali tidak ada kandungan gizi di dalamnya. Kemudian frekuensi pemberian MPASI yang rendah. Ini juga terkait dengan snacking atau pemberian makanan-makanan tidak sehat, sehingga anaknya pada saat waktu makannya dia sudah kenyang, jadi tidak mau makan atau ada gerakan tutup mulut dan sebagainya. Ini yang perlu kita waspadai. Kemudian konsumsi makanan ultra processed food itu juga menjadi salah satu masalah tidak hanya di tingkat global tapi juga di Indonesia. Dan yang terakhir adalah konsumsi minuman berpemanis dan makanan gurih. Ini menjadi salah satu yang tidak hanya di global tapi juga di Indonesia menjadi masalah utama mengenai praktek PMBA. Nah, ini adalah salah satu studi yang dilakukan oleh UNICEF dan UNICEF lainnya bekerjasama dengan Bappenas mengenai kualitas makan anak-anak di daerah miskin di sampelnya di Jakarta. Ini sebetulnya dalam rangka juga studi PMBA ataupun studi kualitas pangan pada masa pandemi. Jadi hasil dari studi ini menunjukkan bahwa anak-anak itu lebih sedikit makan makanan bergizi dan lebih banyak konsumsi makanan tidak sehat karena dari daya beli rumah tangga yang terbatas. Ini terkait dengan pada saat pandemi kemarin banyak PHK dan sebagainya. Kemudian makanan balita mengandung lebih sedikit makanan kayak gizi. Jadi karena keuangan yang tidak tidak optimal banyak karena pandemi kemarin, jadi lebih mengandalkan makanan pokok dan sayuran yang lebih terjangkau. Jadi mereka mengurangi pangan-pangan kayak protein atau kayak vitamin A dan sebagainya. Dan ini
anak-anak masih sering mengonsumsi makanan yang tidak sehat dan minum berpemanis. Jadi ini ada dua, karena memang makanan tidak sehat itu murah, tapi juga karena memang kebiasaan. Jadi studi kami yang lain juga menunjukkan bahwa saat anak usia 7 bulan, itu mereka sudah diberikan makanan-makanan jajanan yang tidak sehat ataupun minuman-minuman berpemanis. Nah, ini apa namanya kunci pesan yang bisa saya sampaikan di sini, bahwa gangguan pertumbuhan itu secara signifikan naik saat usia 6 bulan ketika MPASI mulai diperkenalkan. Jadi memang tumbuh cepat pada rentang usia tersebut. Jadi untuk memastikan pertumbuhan optimal setelah ASI eksklusif pada 6 bulan pertama, fokus pada pemberian makan MPASI-nya. Jadi bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas MPASI-nya, bagaimana kita bisa memastikan anak itu mendapatkan stimulasi yang baik untuk kembangnya atau untuk otaknya. Kemudian kita juga perlu memperbaiki kuantitas dan kualitas asupan pada periode emas, merupakan strategi yang cost efektif untuk meningkatkan derajat kesehatan gizi optimal. Jadi seringkali ada mitos bahwa makanan sehat adalah makanan mahal. Jadi bagaimana kita bisa mengganti makanan-makanan sesuai dengan income keluarga. Jadi misalnya telur, kalau kita misalnya punya anak balita, bagaimana anak itu bisa diberdasarkan untuk mendapatkan telur, misalnya satu, tidak dibagi dengan orang tuanya, atau misalnya seperti itu. Jadi UNICEF saat ini sedang mencoba untuk membuat resep yang bisa disesuaikan dengan pendapatan minimal keluarga. Jadi kalau kita lihat di sini di Indonesia itu banyak sekali program-program untuk keluarga miskin, dari mulai PKH, kemudian sembako, yang sebetulnya dengan uang yang diterima sebagai bagian dari BLT itu, mereka bisa bisa mendapatkan makanan pokoknya, ya, jadi mulai dari beras, minyak dan sebagainya. Tapi bagaimana uang yang mereka terima itu bisa juga digunakan untuk makanan-makanan yang sehat, seperti misalnya telur untuk anak-anak HBK tadi. Mungkin itu saja, saya rasa sudah update. Ya, terima kasih.